Katekismus Besar Westminster. Pertanyaan ke-143. Apa hukum yang kesembilan? Jawabannya, hukum yang kesembilan ialah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jawaban tersebut dapat dibaca pada Keluaran 20 ayat 16. Tuhan Allah sudah memberikan perintah yang tegas ini dalam urusan hubungan kita dengan sesama kita, terutama dalam keseharian kita berbicara, berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Tuhan mengendaki kita berkata jujur dan apa adanya. Tetapi juga sekaligus kita harus bijak dan memperhatikan siapa lawan bicara kita. Dan juga memperhatikan dengan seksama apa yang kita dengar, agar kita pun jangan terkena tipu daya dari orang-orang yang sukanya berdusta. Tuhan menyatakan ini supaya kita berhati-hati untuk berkata-kata kepada siapapun, bersaksi tentang apapun, agar apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita sampaikan kepada orang lain, benar adalah suatu kenyataan, adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna, serta membangun kehidupan kemanusiaan. Ada banyak hal yang kita ketahui di dalam kehidupan kita, baik berbagai pengetahuan yang kita pelajari, kita alami, maupun berbagai informasi dan suara-suara yang dapat kita dengar setiap hari. Kita harus menyeleksi dan memberikan perhatian yang khusus supaya ketika kita menyampaikan kepada orang lain, kita harus memperhatikan juga dengan cermat apa yang sesungguhnya dapat kita katakan. Dengan kata lain, kita tidak sembarangan menyampaikan informasi, data, pengetahuan, peristiwa, atau apapun kepada publik, terutama melalui media cetak, media elektronik, media sosial. Kita juga tidak boleh menahan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, kebenaran, keadilan, dan kesucian. Namun kita perlu mengemas dengan pilihan-pilihan kata yang tepat, sehingga apa yang kita katakan benar-benar bermanfaat bagi yang mendengar, dan juga dapat menjadi sebuah pengujian dari berbagai pengetahuan atau pengalaman hidup dari orang lain. Di dalam pertanyaan ini dan jawaban yang ada, ditekankan dengan jelas supaya kita jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi di sini kita sebagai saksi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang luar biasa atau yang biasa yang dialami orang lain. Ketika orang bertanya kepada kita secara pribadi dan ingin mengetahui apa yang terjadi pada orang lain itu, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang berbeda dengan realitasnya. Tidak boleh menambah-nambahkan kata, kalimat, atau apapun yang sebenarnya tidak pernah terjadi, tidak pernah ada. Atau kita juga tidak boleh mengurang-urangi apa yang sesungguhnya terjadi pada seseorang atau sekelompok orang. Kita wajib menyampaikan kata-kata yang seadanya. Namun sekali lagi sebagai saksi, maka kita harus pandai dan cermat memilih kata supaya orang lain mengerti apa yang kita katakan. Bahkan pemilihan kata yang tepat berkaitan dengan konteks siapa yang mendengar, apakah mereka itu berpendidikan atau hidup sederhana, orang-orang yang masih di dalam garis di bawah umur atau sudah dewasa dan sebagainya. Kita setidaknya mesti tahu dulu siapa orang yang kita ajak bicara. Selain itu, ketika kita mengucapkan kata-kata kita, ingat lidah itu bisa seperti api yang menghanguskan. Dan ada pepatah, lidah tidak bertulang, artinya mudah sekali dikatakan, diucapkan, mudah sekali kita terpeleset karena emosi, karena merasa lebih tahu, lalu segera secepatnya berkata-kata, tetapi sudah merusak, mengganggu, melakukan satu sikap yang tidak baik. Karena itu, mari kita upayakan menggunakan kata-kata yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, dan tentunya bukan hanya enak didengar,
tetapi juga dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengarkannya. Memang sulit untuk mengucapkan kata-kata dengan satu frasa atau kalimat yang benar-benar tepat. Tetapi kita perlu melatih diri. Baik secara pribadi, kita banyak membaca, kita banyak mendengar, kita banyak menulis, maka perbendaharaan kata kita pun makin limpah. Dan kalau perbendaharaan kata yang kita miliki makin limpah karena membaca, menulis, dan mendengar, maka kita lebih mudah menemukan kata-kata yang sudah tersimpan di dalam pikiran kita untuk kita gunakan tepat sasarannya, baik kepada anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, atau orang yang lanjut usia, atau kepada orang-orang yang berbeda sosial ekonominya, sosial budayanya, bahkan sosial kepercayaannya. Disinilah diperlukan hikmat dari Allah dan diperlukan juga ketaatan kita untuk tekun belajar, tekun untuk benar-benar memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia. Kiranya Tuhan menolong kita tidak menjadi orang-orang yang bersaksi dusta terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.